Selamat datang dengan saya Faris Hilman Perdana di mata kuliah Entrepreneurial Project pertama. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan Value Proposition Canvas dari tempat saya bekerja atau salah satu unit yang kami miliki, yaitu KBTK Askara. Baik, lanjut. Value Proposition. Pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas adalah alat untuk memahami bagaimana suatu produk atau jasa menghasilkan nilai yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dan masalah pelanggan. Dalam VPC ada dua aspek penting, yaitu Customer Profile dan Value Map. Di dalam kuadran Customer Profile ada Jobs, Gains, dan Pains. Sedangkan pada kuadran Value Map ada Products and Services, Gain Creators, dan Pain Relievers. Lanjut, maka kemudian kita perlu membuat customer persona untuk membuat simulasi calon customer kita. Customer persona ini termasuk alat awal untuk membuat VPC agar tepat sasaran. Jadi kita memetakan beberapa jenis customer persona yang kira-kira masuk dengan target pasar kita. Maka sekali lagi saya ulangi, KBTK Askara merupakan sekolah PAUD dan TK yang memiliki kurikulum Montessori dan Diversity Based Education. Berikut adalah contoh atau bukti dari kegiatan yang sudah kami lakukan untuk terkait dengan Value Proposition Canvas-nya. Yang sebelah kiri ini adalah acara merangkai buah untuk agama Hindu. Kemudian yang di kanan menggunakan anak-anak belajar menggunakan batik, mengenal budaya Indonesia. Kemudian ini adalah contoh Montessori kami menggunakan APE atau alat peraga edukatif. Jadi karena Montessori itu merupakan kurikulum yang berbasiskan sensori, jadi kami memperbanyak alat-alat permainan ya berdasarkan teknik Montessori atau kurikulum Montessori itu tadi. Dan yang kiri adalah kegiatan belajar berenang untuk anak-anak. Kemudian yang kanan adalah mengunjungi hanggar pesawat, belajar alat-alat transportasi, salah satunya pesawat. Oke. VPC pada KBTK Askara, lanjut. Ini untuk customer persona kami yang kami petakan. Jadi yang dihadapi yang pertama ini adalah pain-nya, customernya merasa kalau sekolah itu terlalu kaku dan tidak ramah inklusi. Kemudian minim pelaporan harian dan interaksi dengan guru, kurangnya nilai kebinekaan dalam kurikulum. Maka yang mereka cari adalah mencari sekolah yang terbaik dan aman untuk anak usia dini, ingin terlibat dalam setiap proses perkembangan anak, kemudian membangun nilai karakter sejak kecil pada anak. Maka yang kami tawarkan, balik lagi KBTK Askara, produk servisnya adalah PAUD yang Diversity Based Education dengan kurikulum modern atau Montessori dan pelayanan SDM profesional sehingga memberi kenyamanan dan keamanan untuk anak-anak. Kemudian pain relievernya, sekolah kami bersifat inklusif dan menerima semua latar belakang dari setiap anak ya. Kemudian guru yang komunikatif dengan sistem pelaporan via WhatsApp. Jadi kami membuatkan grup WhatsApp untuk orang tua mendapatkan update dari setiap perkembangan anaknya. Kemudian pembelajaran berbasis proyek dan eksploratif.
Oke, lanjut. Berikut adalah customer persona yang kedua yang kami buat. Jadi untuk yang customer persona yang kedua ini, customernya ingin yang pain-nya yang mereka hadapi adalah sekolah hanya fokus pada akademik, kemudian minim pendidikan karakter dan kedisiplinan, kemudian tidak ada pendidikan kedisiplinan yang sistemik. Maka yang dia cari adalah ingin menanamkan nilai disiplin dan kepemimpinan pada anak, mencari sekolah yang memiliki nasionalisme, nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan, kemudian sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Maka kami memberikan pain relievernya berupa adanya SOP perilaku anak dan pendampingan emosi. Jadi kami memiliki SOP terkait bagaimana menghadapi setiap perilaku anak yang bermacam-macam itu, sampai kemudian pendampingan emosional. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan upacara dan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang ketiga, guru mendapatkan pelatihan terkait disiplin positif. Pada poin gain creator, sekolah menanamkan 5S, kemudian pembiasaan pagi, doa bersama, kegiatan belajar dipadukan dengan karakter. Profil siswa dirancang dengan nilai-nilai Pancasila. Lanjut. Pada customer persona yang ketiga, pain-nya yang dihadapi adalah sekolah cenderung individual dan tidak terbuka, minimnya forum diskusi antara wali murid, tidak adanya komunikasi dua arah dengan sekolah. Sedangkan gain-nya ingin adanya komunitas orang tua yang aktif dan suportif, kegiatan rutin yang melibatkan orang tua secara aktif. Kemudian yang ketiga, sekolah membuka ruang diskusi dan refleksi bersama. Maka job to be-nya ingin sekolah yang dekat dengan nilai kekeluargaan, berbagi pengalaman dan belajar parenting bersama, sharing ilmu parenting, kemudian menemukan support system dalam mengasuh anak. Pain reliever yang kami berikan adalah wali kelas sebagai penghubung utama dan konselor, kemudian parenting day dan kegiatan komunitas rutin. Ini komunitas antar orang tua, jadi mereka bisa saling mengenal, saling menambah jejaring. Kemudian WA group interaktif dan terbuka untuk feedback. Kami memberikan channel-channel terkait feedback, pengumpulan feedback, sampai kemudian penyampaian keluhan melalui grup WA yang isinya orang tua dan gurunya. Kemudian gain creator yang kami tawarkan adalah program kelas inspiratif orang tua sebagai narasumber, event keluarga yang melibatkan seluruh keluarga, garden party, talent day, dan lain-lain. Kemudian jaringan alumni aktif di sosial dan pendidikan. Lanjut pada customer persona selanjutnya. Pain yang dihadapi customer persona yang keempat ini adalah permintaan layanan berenang dari sekolah PAUD tidak konsisten atau musiman. Jadi tidak ada kegiatan berenang secara rutin. Kurangnya kepercayaan dari sekolah karena kekhawatiran dan keamanan anak, kesulitan menjalin kerjasama jangka panjang dengan sekolah, minimnya fasilitas pendukung khusus anak usia dini seperti lifeguard anak, ruang bilas, dan lain-lain. Maka gain yang mereka hadapi adalah adanya kerjasama dengan sekolah berbasis program tahunan, peningkatan brand awareness dari sekolah ke komunitas orang tua, kepercayaan jangka panjang dari institusi pendidikan, kemudian jadwal rutin yang membantu stabilitas keuangan bisnis. Job to be-nya menjual layanan pelatihan dan penyewaan kolam renang untuk sekolah, menjangkau mitra tetap dari institusi pendidikan anak usia dini, meningkatkan utilisasi fasilitas kolam pada hari kerja atau penggunaan kolam renang jadi ada. Jadi ini lebih pada kemitraan dengan bisnis to bisnis atau pemilik pengelola kolam renang. Kemudian
pain reliever yang kami tawarkan adalah KBTK, memiliki SOP pengawasan ketat dan guru pendamping saat ekstrakurikuler berenang. Kami mungkin menyewa pelatih berenang yang secara profesional melatih berenang dan juga akan melakukan pengawasan. Selain itu didampingi guru-guru. Sekolah juga memberikan jadwal tetap semesteran dan kontrak kerjasama tertulis dengan pemilik atau pengelola kolam renang. Pengelola kolam diberi kesempatan sosialisasi awal dengan orang tua siswa, evaluasi berkala dan komunikasi terbuka antar pihak sekolah dan mitra kolam. Lanjut pada Gen Creator, kami memberikan kesempatan untuk kolaborasi publikasi di kegiatan ekstrakurikuler di berbagai media sosial sekolah. Jadi kita bisa co-branding antar sekolah kita juga pengelola atau pemilik kolam renang. Kemudian memasangkan logo mitra pada banner event Askara Family Day. Kemudian yang keempat, testimoni positif dari orang tua dan guru sebagai bentuk promosi tidak langsung. Kami memintakan testimoni terhadap orang tua atau guru terkait bagaimana pengalaman menggunakan kolam renang tersebut gitu. Kemudian peningkatan jumlah pengunjung luar karena branding kolaboratif dengan KBTK. Segitu ada 4 customer persona yang sudah saya presentasikan. Sekian dari kami, sekian dari saya. Terima kasih. Salam entrepreneur.